Sapa Indonesia Malam kami lanjutkan bersama saya Radi Saputro. Saudara, menindaklanjuti dugaan kasus bayi tertukar di RSI Cempaka Putih. Polres Metro Jakarta Pusat gelar ekshumasi di TPU Semper Jakarta Utara pada Selasa kemarin. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo menyatakan sebagai proses awal klarifikasi terhadap status bayi. Susatyo menegaskan proses baik ekshumasi dan tes DNA adalah langkah awal untuk menentukan fakta terhadap bayi yang diduga tertukar. Ia pun menyebut di hari yang sama setidaknya ada 4 bayi yang dilahirkan di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Proses ekshumasi yang berlangsung sejak Selasa pagi juga turut dihadiri oleh orang tua bayi. Hari ini kami melaksanakan ekshumasi untuk memberikan kepastian status atas anak tersebut. Sehingga mungkin nanti ada 2 kemungkinan, apakah itu benar ya sesuai dengan hasil tes DNA ya, ataukah mungkin yang kedua mungkin berbeda. Kami juga menginformasi bahwa pada hari yang sama itu ada 4 yang dilahirkan di sana. Nah, tentunya tahap awal ini akan menjadi kunci utama secara saintifik untuk mengatakan bahwa memang itu adalah anak dari orang tuanya. Saudara, Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI mengaku siap untuk memfasilitasi dan memediasi antara orang tua dan pihak rumah sakit untuk mengungkap dugaan bayi tertukar di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Lalu apa bantuan yang ditawarkan? Kita tanyakan langsung ke Wakil Ketua KPAI Jasra Putra. Selamat malam Pak Jasra. Selamat malam Mas Radi. Ya. Pak Jasra, KPAI sudah bertemu dengan pihak rumah sakit sejauh ini dan bagaimana hasilnya? Ya, jadi setelah keluarga ini datang tanggal 13 ke KPAI, menyampaikan dan mengisi surat pengaduan dan informasi-informasi terkait. Kemudian hari Senin ya, minggu ini kita mengklarifikasi ya, dan di rootnya datang dan bagian pelayanan ada dokter anak dan bidan, dan kita juga mendalami 3 hal. Satu soal SOP, kemudian yang kedua CCTV dan termasuk juga rekam medik. Dan kita juga mendalami apa yang menjadi keluhan orang tua, apakah terkait jenis kelamin diberitahu atau tidak ketika lahir, kemudian kenapa begitu cepat ya antara proses sesar kemudian pemindahan ruangan gitu ya. Kemudian juga kita menanyakan sampai pengakhiran layanan ya, karena anak ini menurut keterangan rumah sakit meninggal dunia dan pada akhirnya keluarga membawa dan memakamkan. Dan sampai memang hari Senin kemarin pihak rumah sakit menyampaikan kepada kami dan meyakini bahwa bayi yang meninggal tersebut adalah merupakan bayi dari orang tua yang melapor ke kami. Tentu informasi ini tentu akan kami bandingkan dan kami sandingkan terkait informasi-informasi baik keluhan dari orang tua, kemudian disampaikan oleh rumah sakit gitu ya, dan sempat juga baik pengadu maupun teradu juga meminta untuk melakukan mediasi ya oleh KPAI. Karena sebelum kita juga dapat informasi-informasi tentang mediasi yang disampaikan. Baik, Pak Jasra, tadi Anda menyebutkan unsur-unsur yang sudah ditempuh oleh KPAI untuk menelusuri juga permasalahan ini, mulai dari SOP, CCTV hingga rekam medik. Nah, dari 3 unsur yang sudah ditelusuri, kira-kira apa yang membuat rumah sakit menyimpulkan bahwa anak yang meninggal ini atau bayi yang meninggal ini adalah bayi benar-benar bayi pelapor? Ya, terkait CCTV kan ini kan sedang kita lihat ya, karena memang ada 2 hari yang cukup panjang sih Mas ya. Tapi dari keterangan yang kita dapatkan dari rumah sakit gitu ya, misalnya ketika anak itu lahir sesar, kemudian disampaikan dan diminta diazankan, karena bayi ini mengalami sesak napas ya, lalu dibawa ke ruang NICU. Nah, ke ruang NICU pun menurut keterangan rumah sakit, orang tua bayi ini ikut mengantar ya, karena berbeda ruangan. Perawatan itu kalau nggak salah ruangan 5, kemudian NICU itu di ruangan 6 gitu ya, atau lantai 6 maksudnya. Dan keluarga menurut keterangan rumah sakit mengantarkan sampai ke ruang NICU. Nah, kemudian kedua, rumah sakit juga menyampaikan yang ada pada hari itu di ruang NICU adalah hanya bayi ini saja gitu ya.
memang ada 5 orang yang lahir sesar dengan waktu yang berbeda. Oh, ada 5 orang ya, bukan 4 ya, Pak Ada Jasra? 5 ya. Jadi 4 perempuan, Oke. 1 laki-laki. Oke, baik. Nah, yang laki-laki itu itulah bayi yang masuk ke ruangan NICU. Dan di dalam ruangan NICU itu ada dokter anak di sana gitu ya, yang terus mengkomunikasi karena kan Pak Rauf ya ini kan disibukkan mengurus misalnya menguburkan ari-ari bayi tersebut gitu ya, kemudian mengurus administrasi rumah sakit dan sampai besoknya juga mengurus di surat di kelurahan. Jadi memang waktu yang sangat cepat gitu ya, dan mana pola komunikasi yang juga kita dalami di rumah sakit gitu ya, dan menurut keterangan rumah sakit gitu ya, proses itu disampaikan ya kepada keluarga dan sampai pun ketika bayi ini meninggal dan sampai kepada memandikan dari jenazah itu. Namun semua keterangan ini tapi tetap kami dalami gitu Mas, tentu kami bandingkan dan kami sandingkan kira-kira di mana problemnya sehingga keluarga ini mencari kebenaran itu ya dan meyakini sampai hari ini bahwa bayi yang meninggal itu bukan anak dari mereka. Oke, begini Pak Jasra, saya tertarik dengan unsur rekam medik tadi yang Anda sebutkan juga. Salah satu prosedur yang ditempuh oleh KPAI menelusuri rekam medik sang bayi begitu. Nah, bayi yang dikatakan ya saat ini sudah meninggal begitu ya oleh pihak rumah sakit dinyatakan meninggal karena adanya gangguan kesehatan pastinya. Ini bertolak belakang dengan pernyataan orang tua bayi yang menyebutkan bahwa bayi terlahir sehat. Nah, argumentasi dari pihak rumah sakit bahwa bayi yang meninggal ini mengalami gangguan kesehatan sejauh ini bagaimana yang ditelusuri KPAI? Iya, ini kan baru keterangan informasi ya Mas, baik dari pihak keluarga maupun dari pihak rumah sakit gitu ya. Oke. Jadi setelah bayi ini lahir, kalau bayi itu normal kan diberikan ke orang tuanya, kepada ibunya gitu ya, untuk melakukan inisiasi dini atau ASI gitu ya. Ya. Namun keterangan dokter anak, situasi bayi ini mengalami sesak napas. Nah, makanya dibawa ke NICU begitu ya? Ya, masuk ke inkubator dan dibawa ke ruangan NICU. Dan itu memang diikuti oleh bapak gitu ya, sampai ke ruangan NICU tersebut gitu ya. Walaupun sempat diazankan sebentar yang ada video ya secara diam diambil oleh keluarga ini ya. Jadi sampai keterangan itu kita melihat rumah sakit mengklaim ya bahwa bayi yang meninggal merupakan bayi mereka. Tentu kami tetap berada di tengah gitu ya, memastikan bagaimana tentu kami perspektif pengadu tentu menjadi menjadi pertimbangan kami untuk melihat lebih jauh gitu ya, dan sesuai dengan peran KPAI gitu. Ya, terakhir singkat saja Pak Jasra, kalau tadi itu kan dari point of view-nya pihak rumah sakit. Nah, kalau dari point of view-nya orang tua sang bayi, apakah KPAI juga sudah menanyakan kepada orang tua dan mediasi apa yang akan ditengahi oleh KPAI antara pihak rumah sakit dan orang tua nantinya? Iya, jadi memang pada akhirnya dari perdebatan yang sangat luar biasa ini, ya tentu tes DNA menjadi kunci. Jadi kunci untuk melihat kebenaran ya, saintifik ya. Nah, makanya KPAI kemarin hadir untuk mengawal itu dan alhamdulillah keluarga sudah diambil juga samplingnya. Dan keinginan keluarga sebetulnya di mediasi di KPAI, satu, jika tes DNA-nya dinyatakan negatif artinya bukan bayinya, tentu ini ada implikasi. Nah, implikasi inilah yang ingin dibicarakan lebih detail, walaupun di surat mediasi mereka ya di luar KPAI ada menyelesaikan secara kekeluargaan baik positif maupun negatif gitu ya. Tapi pihak keluarga menginginkan lebih didetailkan. Nah, kemudian kedua tentu ada kerugian baik material dan imaterial gitu ya. Nah, tentu dampak ini tentu kalau memang bisa dikomunikasikan melalui mediasi lebih awal, tentu akan lebih memberikan kenyamanan bagi keluarga gitu untuk mencari katakanlah keadilan terkait dugaan bayi tertukar ini. Kembali lagi kuncinya adalah hasil tes DNA. Ini merupakan bagian juga dari hasil ekshumasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. 2 minggu ke depan akan ada hasilnya. Kita akan simak bersama nanti bagaimana hasilnya, bahwa tes DNA itulah yang menjadi kunci dan akan membuktikan apakah benar betul ada bayi yang tertukar di Rumah Sakit Cempaka Putih. Baik, terima kasih Wakil Ketua KPAI Jasra Putra sudah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu Pak, sampai jumpa lagi.